Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danif Aska Syarif dari kelas 6 reguler Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin membuat video presentasi mengenai analisis komparatif teori manajemen modern dengan tafsir ayat-ayat manajemen, guna untuk memenuhi matkul atau mata kuliah dari tafsir ayat-ayat manajemen. Lanjut saja, pendahuluan. Dua perspektif manajemen modern berkembang melalui pendekatan administratif, perilaku, sistem, dan mutu, bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi, menghasilkan model yang terstruktur dan adaptif terhadap dinamika global. Manajemen Islam tercermin dalam Al-Quran dan tafsir ulama, menempatkan manusia sebagai khalifah dan pembawa amanah. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30-38 menekankan konsep tadbir atau pengaturan dan al-rabb atau pemimpin dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Temuan dan diskusi teori manajemen modern. Akar pemikiran, yaitu berakar daripada pemikiran ilmiah barat, seperti itu. Terus yang kedua ada fungsi utama, mencakup POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Terus yang ketiga ada penekanan, struktur organisasi, efektivitas, efisiensi, pengembangan SDM profesional, dan adaptasi terhadap perubahan. Temuan dan diskusi manajemen dalam perspektif Islam. Di sini ada dua, yaitu ada at-tadbir atau pengaturan dan perencanaan yang rapi, terukur, dan bertanggung jawab. Dan yang kedua ada ar-rububiyah atau al-rabb, kepemimpinan dan pembinaan yang menjunjung amanah, keadilan, dan moralitas. Ayat-ayat Al-Quran seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 30-39 menggambarkan proses pendidikan, pengembangan kapasitas taklim atau pendelegasian tugas, dan evaluasi yang sesuai dengan konsep HRM modern. Lanjut, landasan perbandingan utama. Nah, di sini ada 4 landasan. Yang pertama ada landasan filosofis atau perbedaan mendasar dalam pandangan dunia dan nilai-nilai inti. Terus yang kedua ada fungsi manajerial, bagaimana setiap pendekatan menjalani fungsi-fungsi manajemen. Dan yang ketiga ada pengelolaan SDM, fokus dan prioritas dalam pengembangan dan manajemen sumber daya manusia. Terus yang terakhir ada etika organisasi, peran dan kedudukan etika dalam operasional dan tujuan organisasi. Nah, di sini lanjut saja ada perbedaan landasan filosofis dan fungsi manajerial. Nah, di sini ada dua yang dibedakan, yaitu tadi ada manajemen modern dan manajemen islami. Untuk manajemen modern yaitu terbentuk secara sekuler, rasional, empiris. Terus ada orientasi pada efisiensi dan produktivitas, serta fungsi POAC fokus pada efisiensi teknis. Lanjut, yaitu ada manajemen Islam yang membedakan dari manajemen modern, yaitu kalau manajemen Islam itu berlandaskan tauhid, amanah, kemaslahatan sosial, spiritual. Terus ada integrasi moral dalam setiap fungsi manajemen, dan ada tadbir menekankan tanggung jawab moral. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai perbedaan. Tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai manajemen modern dan manajemen islami. Nah, pasti keduanya itu memiliki perbedaan yang signifikan. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan perbedaan manajemen sumber daya manusia dan etika organisasi. Yang pertama mengenai HRM. HRM modern itu fokus pada kompetensi, produktivitas, pelatihan, seleksi, dan kompensasi evaluasi kinerja. Lalu
Kalau HRM Islami itu menambahkan dimensi akhlak, keadilan, amanah, niat ibadah, dan pembinaan karakter. Nah, jadi itu sedikit perbedaan manajemen sumber daya manusia dan etika organisasi. Tidak itu saja, tetapi etika modern dan etika Islami itu sangat berbeda. Etika modern itu profesionalitas dan objektivitas. Etika sering sebagai pedoman eksternal, tapi kalau etika Islami itu lebih mengedepankan kejujuran, adil, amanah, dan ihsan sebagai dasar pengelolaan. Lanjut saja, materi berikutnya yaitu peluang integrasi. Integrasi manajemen modern dan Islami dapat menghasilkan model manajemen yang efisien secara struktural, kuat secara moral, inklusif, berkelanjutan, dan relevan untuk dunia modern. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada efisiensi struktural, memanfaatkan keunggulan teknis manajemen modern, dan yang kedua ada kekuatan moral yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Terus yang ketiga ada relevan kontemporer, menjawab tantangan organisasi Islam di era modern, dan yang terakhir ada inklusif yang berkelanjutan, menciptakan organisasi yang adaptif dan berorientasi jangka panjang. Seperti itu. Lanjut pada kesimpulan dan rekomendasi. Manajemen modern unggul dalam aspek teknis, sementara manajemen Islam menonjolkan nilai moral dan spiritual. Keduanya memiliki titik temu pada konsep dasar pengaturan dan pengelolaan sumber daya manusia, namun berbeda pada orientasi tujuan. Model integratif adalah pendekatan ideal untuk lembaga pendidikan dan sosial Islam di Indonesia, menyeimbangkan profesional, modern, dan nilai-nilai Qur'ani. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan model operasional yang lebih aplikatif, memastikan keselarasan manajemen modern dan prinsip-prinsip manajemen Islam dapat diterapkan secara nyata dan konsisten. Nah, cukup itu saja presentasi dari saya. Mungkin dari awal sampai akhir saya memiliki banyak khilafan dan kesalahan. Saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dari Askar Syarif pamit undur diri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.